Halo Sobat Manimus. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan berbagai macam instrumen investasi yang menguntungkan dan bisa dijadiin buat referensi kalian nih Sob. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih apa definisi dari investasi. Investasi adalah suatu tindakan untuk menempatkan modal atau uang dengan tujuan untuk menghasilkan aliran kas di masa yang akan datang, yang dikelola secara pasif atau tanpa usaha yang berlebih. Nah, sebelum kita bicara tentang keuntungan berinvestasi, ada baiknya kita tahu dulu nih, yang namanya investasi juga pasti ada resikonya Sob. Karena kalau tadi kita bicara tentang untung atau return, itu nggak bisa lepas dari yang namanya resiko. Ya, mirip-mirip lah kayak neraca yang butuh keseimbangan. Kalau kita mau return yang besar, maka supaya neracanya seimbang, kita juga harus siap untuk terima resiko yang besar juga. Kalau nggak siap terima resiko yang besar, jangan memilih investasi yang menjanjikan return yang besar juga ya Sob. Nah, setelah mengetahui bahwa investasi itu mengandung untung dan resiko, yuk langsung aja kita bahas ke berbagai macam instrumen investasi. Yang pertama itu deposito. Deposito yaitu sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, pemilik deposito sepakat untuk tidak menarik atau mengakses uangnya yang didepositokan, di mana returnnya kurang lebih antara 4-7% per tahun, tergantung suku bunga BI yang dibayar di akhir jangka waktu tersebut. Nah, untuk resikonya sendiri itu mendekati 0 atau bisa dibilang risk-free rate. Jadi, ada jaminan dari lembaga penjamin simpanan untuk deposito yang kurang dari 2 miliar Sob. Banyak yang lebih memilih deposito pada bank besar karena lebih terjamin, walaupun bunga yang ditawarkan relatif lebih kecil dibanding bank-bank yang masih berkembang atau bank-bank kecil. Untuk bersaing, bank-bank kecil tersebut menawarkan bunga yang lebih besar untuk menarik nasabah. Buat kamu yang baru mulai investasi dan belum berani ambil resiko, inilah instrumen yang tepat buat memulai investasi. Selanjutnya, obligasi. Obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi yang biasanya ada kupon bunganya yang akan dibayarkan. Returnnya kurang lebih sekitar 6-9% per tahun. Ada beberapa jenis obligasi yang sering kita dengar yaitu obligasi negara dan korporasi. Obligasi negara bisa berupa obligasi retail Indonesia atau yang disebut ORI, Saving Bond Retail, SBR, dan juga suku yang bisa disebut ST. Untuk resikonya sendiri juga mirip lah dengan deposito, yaitu nyaris 0. Tapi memiliki volatilitas harga tergantung juga dari suku bunga BI Sob. Karena sampai saat ini, pemerintah Indonesia nggak pernah gagal bayar, karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa negara menjamin pembayaran surat utang sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk obligasi korporasi memiliki return yang cenderung lebih tinggi, serta bergantung pada rating obligasi dari lembaga pemeringkat. Lembaga pemeringkat sendiri ada macamnya, ada Fitch, Moody's, Pevindo, dan lain-lain. Resiko tidaklah 0, namun tergantung dari grade-nya dari lembaga pemeringkat yang tadi saya sebutkan ya. Cocok untuk investasi jangka menengah sekitar 6 bulan sampai 3 tahun Sob. Lalu selanjutnya adalah emas. Investasi emas memiliki return yang sangat fluktuatif tergantung pada nilai inflasi. Dalam 5 tahun ke belakang, emas menghasilkan return kurang lebih 15% per tahun. Risiko yang dimiliki investasi emas adalah harganya yang tidak stabil dan mengalami perubahan yang cukup cepat. Investasi emas menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh berbagai kalangan karena kemudahan dan nilainya yang terjaga. Kita bisa investasi emas dengan memiliki fisiknya maupun non-fisik atau online. Sudah banyak platform-platform yang menyediakan fasilitas menabung emas, bahkan dimulai dari Rp10.000. Investasi emas ini cocok untuk jangka panjang dan sering disebut sebagai safe haven. Dan selanjutnya adalah simpanan koperasi. Pasti tahu lah ya, di mana kita menitipkan uang kita ke sebuah koperasi. Returnnya 7-15% per tahun, tergantung dari skala koperasinya Sob, apakah koperasi tersebut memiliki aset yang besar atau kecil. Jenis-jenis koperasi juga ada koperasi simpan pinjam, serba usaha, karyawan, dan lain-lain. Lama pinjamannya bervariasi, biasanya returnnya tergantung dari lamanya pinjaman. Tentu saja risikonya lebih besar dari deposito dan obligasi.
di mana ada resiko keamanan di sini. Ada kasus-kasus pemilik koperasi membawa lari uang nasabah, tidak ada lembaga penjamin, dan risiko likuiditas di mana ada beberapa koperasi yang tidak mengizinkan anggotanya untuk mencairkan dananya. Kita jangan asal pilih koperasi, silakan diriset koperasi yang memiliki track record yang baik. Yang kedua, koperasi sudah mendapatkan award dari kementerian ataupun institusi lainnya. Hati-hati jika ada koperasi yang menawarkan return yang tidak masuk akal, misalnya lebih dari 15%. Itu harus diwaspadai sob. Untuk resiko yang lebih tinggi lagi, di sini ada yang namanya peer-to-peer lending atau yang biasa kita sebut dengan P2P lending, yaitu kegiatan pinjam-meminjam antar perseorangan. P2P lending ini memiliki return yang cukup bervariasi, tergantung dari tipe pinjaman, platformnya sendiri yang memiliki fee yang berbeda-beda, tingkat gagal bayar, serta tergantung dari kredit skor pinjaman tersebut. Risikonya lebih besar dari semua instrumen fixed income yang ada. Ada risiko likuiditas, khususnya untuk loan jangka panjang. Tingkat gagal bayarnya jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen-instrumen lainnya, karena tidak ada lembaga pemeringkat, sehingga hanya mengandalkan kredit skor. Tipsnya, pilihlah yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Yang kedua, prioritaskan loan yang lebih aman, dan fokus untuk menghindari pinjaman yang beresiko. Pinjaman yang beresiko di sini biasanya yang grade atau kredit skornya C atau D atau yang di bawah standar lah. Berikutnya adalah saham atau pasar modal. Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Saham sendiri memiliki dua return. Yang pertama adalah capital gain dari kenaikan aset yang kita miliki, dan yang kedua adalah dari dividennya. Dividen ini didapatkan dari bagi hasil laba dari perusahaan. Biasanya, laba yang akan diberikan pada para investor akan ditentukan pada rapat umum pemegang saham atau yang biasa disebut RUPS. Jelas returnnya lebih bervariasi lagi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Nah, kalau kita memiliki saham-saham blue chips, maka return kita harusnya mengikuti IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan yang kurang lebih dari 12% per tahun, dan dividen dari saham tersebut berkisar antara 1-3%. Saham ini cocok untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun. Ada berbagai gaya aliran dalam berinvestasi saham, antara lain value investing, dividend investing, growth investing, dan momentum investing. Nah, yang terakhir adalah properti. Properti memiliki return yang bervariasi tergantung dari lokasi, tetapi biasanya return bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, harga sewa kurang lebih dari 3-5% per tahun dari total harga propertinya. Sedangkan return dari kenaikan harga tanah kurang lebih 5-10% per tahun. Pastinya risiko yang besar itu bukan dari volatilitas harganya. Beda dengan saham tadi yang harga bisa naik atau turun sewaktu-waktu, tapi risiko yang terbesar di sini adalah likuiditas. Nah, properti tidak bisa dijual kapanpun kita mau. Di sini juga ada resiko penurunan harga bangunan, di mana bangunan adalah aset yang depresiatif sehingga pasti ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk maintenance dan lain-lain. Lalu, properti juga tidak bisa dijual sedikit demi sedikit ataupun sebagian. Satu lagi hal yang harus diingat, kalau kita sudah memiliki rumah sebagai tempat tinggal, rumah yang kita tempati itu bukanlah suatu aset investasi, karena rumah tersebut tidak menghasilkan cash flow, kecuali ada kamar yang disewakan. Yap, itu tadi berbagai macam instrumen investasi yang wajib kalian tahu sob. Setelah tadi kita bahas secara detail, di sini kami bantu bikin table summary-nya ya sob, untuk memudahkan pemahaman kalian. Bisa kalian pause videonya lalu screenshot, biar bisa jadi bahan pertimbangan sobat Manimus buat milih mau investasi di mana. Jadi dimulai dari kiri yaitu emas, sampai ke kanan yaitu properti, resikonya itu makin meningkat ya sob, dengan plus minusnya masing-masing. Buat kalian yang baru mau mulai investasi, sabar dulu. Kami sarankan buat lebih banyak belajar dan memperkaya ilmu kalian supaya nggak salah dalam berinvestasi. Dan tunggu video-video kami berikutnya ya. Dijamin pasti bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Diskusi dan request di kolom komentar juga boleh banget ya sob. Thank you.